Iftitahan liridallah wal futuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 8. Wa an Adi bin Umairah radhiyallahu anhu qala ngendika Adi, samitu tau krungu ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika Rasulullah ngendikane man ista'malnahu man sapane wong ista'malna kang amrih nyambut gawe ingsun hu ing man, atau dengan kata lain sapa sing tak kongkon tak perintah nyambut gawe mingkum saking sira kabeh ala amalin ing atase suwiji penggawean. Misale kowe takon njupuke buku, njupuke buku kuwi ngamal penggawean. Terus fakatamaha maka nyimpen, maka ngumpetke, ndelekke ing penggaweane. Fakatamaha maka ngumpetke. Katamah apa katamana? Katamana. Fakatamana maka ngumpetke ndelekke ing kita oleh ndelekke mihyaton sak jarum, sing didelekke sak jarum. Maksude barang sing didelekke iki sing sithik lho. Ora gedhe banget ning sak jarum. Jarum kambiane cilik ya. Fama fawqahu maka apa meneh luweh cilik tinimbang jarum. Karena maka ana wong sing ndelekke sing sithik kuwi, sing cilik kuwi niku hululan menipu cara saiki korupsi utawa mengkhianati yai bihi bakal teka sing didelekke mau, sing diumpetno, sing disimpen kae mau
sing cilik mau bakal teka bihi kelawan sing cilik mau yaumal kiamat ing dina kiamat. Iki padha karo penjelasan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dadi apa sing dilakoni senajan mung sithik banget, cilik banget wis esuk ketok. Korupsimu, le korupsi ketok. Diperlihatkan oleh Allah. Ning nang donya awakmu merasa aman. Wah ora ketok. Wah aku berhasil. Ndelekke sak jarum. Tapi esuk diketokke karo Gusti Allah. Mulane faqoma ilaihi. Maka ngadeg maring barang mau. Maksudnya dihadapkan sing didelekke mau nyedak awakmu cara gampangane lha iki mbiyen aku sing didelekke nang awakmu aku sing didelekke nang kowe ya iki barange bisa ngomong kula mbiyen sing didelekke teng niki. Terus faqama ilaihi rajulun aswadun minal ansor. Faqama maka ngadeg ilaihi maring Kanjeng Nabi sapa rajulun wong lanang aswadun kang ireng kulite sing dikenal wong negro zaman Rasulullah minal ansor tapi setengah saking wong Madinah asli yang disebut oleh Rasulullah namanya Ansor. Ta'ti anzuru ilaihi. Ta'ti bakal teko. Ka'ani anzuru. Ka'ani anzuru kaya-kaya kula ningali ilaihi maring niku sing didelekke. Faqala maka matur sapa rajul ya Rasulullah. Ya Rasulullah salam aqbalu ani amalaka. Apa aqbali? Aqbalu aqbal di sukun ya. Berarti iqbal nampa manisake ingsun ngamalaka ing ngamale Tuhan. Jadi nganu kula purun didhawuhi teng panjenengan. Bolang dika Nabi wama laka lan apa to kadhe sira kowe duwe pegawean duwe keahlian duwe profesi apa bolang jawab Rasul sami suka tak bulu kada kula mireng dhateng panjenengan sami tuka kula mireng kula dhateng panjenengan tak bulu ngendika panjenengan kada wa kada kados mekaten maksude wau nek kula didhawuhi nek nganti kula korupsi badhe ketinggal. Mila kula siap diperintah napa dhateng panjenengan kula saged lan kula mboten korupsi mestine apa bahasane pernyataan setia dan pernyataan dapat diberi amanat. Ini kan bab amanat tadi. Bab amanat kuwi kepercayaan.
Bola ngendika Rasulullah wa ana aqulu al ana lan utawi ingsun aqulu ngucap ingsun al ana saiki man istakmalnahu minkum ngala amalin fal yaji bi qalilihi wa katsirihi. Man sapane wong istakmal nahu kang njaluk pegaweanku ingsun ing man. Jadi sapa sing tak kongkon nyambut gawe ningkum saking sakabeh malah amalin itu ing atase ngamal suci fa yaji'a bi qolihi wa kadhi maka becik nglakoni nekani melaksanakan mbuh kuwi penggawe cilik setitik utawa penggawe akeh utawa penggawe gedhe qalil sithik kathir akeh sama utiya minhu maka ing perkara kang di paringake minhu saking barang akhadha nampani ngalap wa manuhia lan apa sing dilarang minhu saking perkara intaha mandek. Jadi wong nyambut gawe iki diperintah apa? Nyambut gawe A. Misale kae jupuken buku ya dijupuk. Sing kuwi aja ya ora usah. Ini bahasa liya. Kanjeng Nabi ngendika ngene. Ma amartukum faktu minhu wa ma nahaitukum fantahu. Ada hadis begitu nang kitab Al-Jami'us Shaghir. Ma amartukum faktu minhu. Apa yang saya perintah kepada kamu laksanakan. Sebaliknya wa ma nahaitukum lan apa sing nyegah melarang ingsun maring sira kabeh fantahu maka berhenti. Ini sama dengan hadis. Ini beda redaksi tapi sama temanya. Jadi orang dipercaya kerja itu sing penting harus dapat memegang amanat. Jangan sampai menyimpan mengkorupsi walaupun kecil. Apa yang nanti dikorupsi besok akan kelihatan di akhirat dan barang yang dikorupsi akan datang menjadi saksi korupsimu. Ini ayatnya tadi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi uang korupsi kuwi nang donya nek ora konangan merasa aman ya. Nyaman aman. Ngerti sesuk nang akhirat awakmu sing dikorupsi ki mau sesuk. Iki lho. Niki kula lho sing didelekke sing mboten dilaksanakan dengan apa adanya. Mulane nek wong diwehi amanat, diberi kepercayaan itu modal. Orang mendapat kepercayaan itu modal untuk mendapatkan wingi kan wong golek penghasilan namanya kasab ya. Kasab itu bahasa Arab. Kasbun itu usaha. Sudah saya jelaskan kemarin bahwa usaha ini ada 3 macam.
nek ora tani dagang, nek ora dagang buruh, ya. Nah itu kita mendapat kepercayaan kok diwai modal saka wong, memberi modal, menitipkan modal saka wong. Nah, itu kita harus terima kasih sekali. Sebab wong aweh modal itu dasare wonge percaya. Dan yang diberi modal itu ahli. Itu orang nitipakan modal ngutangi bahasanya memberi itu di sini yang dimaksud ngutangi, meminjami. Bahasa Arabnya qirad. Orang mendapatkan titipan modal dari orang itu harus dipegang teguh kepercayaan itu sehingga jujur dan sungguh-sungguh. Ya, jujur, sungguh-sungguh. Iki mengko nganu hasilnya Masya Allah. Sampai Rasulullah mengatakan at-tajirus saduq ma'as siddiqin. Orang yang berdagang tajir tapi as-saduq yang jujur itu ma'as siddiqin. Besok di akhirat masuk surga bersama orang-orang yang jujur-jujur. Orang yang terkenal jujur sahabat Nabi siapa? Sampai disebut as-siddiq siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu sampai disebut as-siddiq, orang yang jujur. Nah, pedagang-pedagang yang jujur itu besok bersama Abu Bakar masuk surga. Dan orang, makanya sampai di dalam Al-Quran ada surat wailun lil mutaffifin, ya, wailul lil mutaffifin alladzina hum fi apa kayak khasirun ya. Mutaffifin orang yang mengurangi timbangan, orang yang mengurangi takaran, itu wail itu artinya celaka. Tapi well itu nama dari neraka. Neraka namanya ada jahanam, jahim, sa'ir, well, apalagi ada berapa itu nama-nama neraka? Hah? Pelajaran apa gue? Pelajaran akidah neraka. Nek surga namanya ada Naim, Ailin, Firdaus, terus Aden, ya, mosok kelalen. Pelajaran-pelajaran seperti itu ya ora dadi pitakonan kubur, ora dadi alat mendapat uang, tapi itu kita jadi kalau kita mendengar mengerti ada nama surga yang paling atas Iliyin, kemudian siapa yang masuk di sana, itu namanya kan kita bisa mengerti bahwa kalau kita bisa memiliki amaliyah yang seperti para nabi, seperti orang yang siddiq dan seterusnya, kan kita bisa menjadi penghuni surga. Ya kita jangan sampai kita masuk dalam neraka, sebab ya Allah, siksa neraka yang paling ringan bisa di akhirat itu sandal, tapi sandalnya sandal gening. Oh ya akhirnya ya melempung sikile ya. Itu kalau sudah pakai sandal itu panasnya sampai ke otaknya umuk. Wah, sakit seperti itu nggak ada mati. Itu siksaan yang paling ringan. Apalagi badan kita dimasukkan dalam lautan api yang sakitnya terus tapi nggak ada mati. Na'udzubillah. Nah ini, jadi alhamdulillah kalau kita sekarang sudah mulai mengerti bahwa amaliyah itu semuanya ada pahalanya, ada balasannya, ada pembalasannya, maka kita harus punya amaliyah yang baik.
Mudah-mudahan bisa menyelamatkan ilmu-ilmu yang kita terima dari api neraka. Allahumma amin. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa ghairuhuma. Hadis yang nomor 9. Wa an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala nandika Abi Humaid istakmalan nabiyyu rajulan, perintah nyambut gawe Kanjeng Nabi ing wong lanang minal Azdi, saking kabilah Azdi. Maklum bahwa dulu zaman Rasulullah itu suku yang disebut kabilah, suku itu banyak. Seperti di Indonesia sekarang, suku-suku di Indonesia ribuan maksud saya, dan bahasanya juga sendiri-sendiri, bahasa lokal. Kalau kita hidup di Pulau Jawa bahasanya Jawa, tapi di Pulau Jawa ini juga ada bahasa Sunda, ya, kumaha abdi wicara pengajian, iya bahasa Sunda, iki iya abdi saya. Tapi bahasa Madura ada lagi, ya. Kemudian ada bahasa Osing. Nang Pulau Jawa ki bahasanya ada 4, sukunya ada 4. Tapi model Jawa saja untuk Banyumas dengan Jogja, nang kene apa-apa, nang Jogja apa-apa ya. Nang kene enggak ada sego, anane sega. Nah, mulane aja tuku dawet nang kathok. Dawet nang kathok maksudnya nangkane dawetnya hanya nangka, aja tuku dawet nang kathok. Kowe wong Banyumasan. Tapi nang Jogja aja tuku dawet nangka dadi nongko tok. Nah, itu bahasa, namanya dialek. Ya. Ini orang laki-laki dari Azdi diperintah oleh Rasulullah. Faqala lahu, maka dawuh maring rajul, sapa ibnul apa kuwi Lutbiyah ngalah sedekah, berarti yuqalu ya. Yuqalu diarani rajul mau jenengane lahu kadhe rajul Ibnu Luqayyah, jenengane Ibnu Luqayyah rajule mau. Oleh perintah ngalah sedekati ngatasé sedekah. Maksudnya Kanjeng Nabi perintah kowe tak perintah cara sikine panitia penerima bantuan apa utawa panitia mencari dana bantuan, namanya sedekah. Falamma qadima, maka nalikane teka hadir dari pekerjaannya, qala maka matur, hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Hadza iki hasil sedekah lakum kadhe sira. Mungkin dapat uang 10.000, iki sing 10.000 diambil 20%. 20% atau 1/5-nya berarti 2.000. Iki sing 8.000 nggonamu. Wa hadza
uhdiya ilayya lan iki dihadiahaken maring ingsun. Maksude sing awakmu 8.000 sing aku 2.000 wae. Ola maka ngendika Abi Humaid faqama Rasulullah maka jumeneng Rasulullah sallallahu fahamidallaha maka muji maring Allah membaca alhamdulillah kowe tak kongkon kok iso melaksanakan wa asna alaihi lan alam ing atase Allah. Sumakola maka ngendika Kanjeng Nabi amma ba'du anapun sause kowe tak perintah aku wis muji syukur maring Allah. Fa ini astamilu rajula minkum maka setune ingsun akon nyambut gawe ingsun ing wong minkum saking sira kabeh ngalal amali ing atase penggawean mimma saking perkara wa napa niku wala ati nggih wala ani Allahu nggih wala ani lan aweh kekuasaan maring ingsun sapa Gusti Allah fayati maka teka wong mau fayaqul maka ucap hadzalakum wa hadza hadiyatun hadza utaiki lakum kate sape wa hadza utaiki hadiyatun hadiah uhdiyat li kang dihadiahaken maring ingsun. Afala jalasa fi baitin afala jalasa ana ta muka ora lungguh fi baitin ing dalam omah fi baiti abihi ing dalam omah bapakne wa ummihi lan ibune hatta tak tiyahu hadiyatuhu sehingga nakaaken ing wong apa hadiyatuhu hadiyahu wong ingkana sadiqan laman ana wong mau jujur. Wallahi demi Allah la yakhudhu orang ngalap sapa ahadun wong suci mingkum saking sira kabeh sean ing suci biwe hakihi kelawan ora hake ahad illa laqiya angin bakal kepethuk Allah ing Gusti Allah yahmiluhu kang gawa ing syekh yaumal kiamat ing dina kiamat fala a'rifanna ahadan maka ora ngerti temen wong suci mingkum saking kabeh laqi Allah bakal kepethuk ing Allah bi apa yahmilu ba'iron gawa unta lahu kate wong ruhun suarane unta jenenge ruh au baqaratun laha warun utawa sapi laha kate sapi warun suara sapi moh suarane kan sapi muni moh awsatun nu'airun utawa wedhus sing ngembek summa rafa'a maka ngangkat yatihi tangan lorone wong hatta ru'iya tayadu ibtaihi
berarti hatta rasane sing ngangkat jadi ing tangan lorone Kanjeng Nabi hatta ruya sehingga ketinggalan bayadu ibtahi putih kelek lorone Nabi ya kulo ngendika Nabi Allahumma hal balagtu Allahumma ya Allah hal balagtu ana ta wis nemekaken ingsun ing risalahe ing keutusane Kanjeng Nabi rawahu Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud apa niku Lutbiyati nggih bidomila wa sukunita al-musanatu fawqa wa fasil ba al-muahhadah ba'daha ya'un musanatun tahta musyaddadatun thumma ha ta'nisu nisbatun ila hayyin yuqalu lahum banu laid la banu laib bidomil lam luib wa sukunita luid wa ismu ibni Lutbiyah Abdullah. Oh, ini nama suku tadi, nama suku Lutbiyah. Wa qaluhu naim apa? Wa qaluhu wa tihu apa? Tain ro nggih. Taimaru tayaru wal musbi musanatin faqal maftuhatin thumma musanatin tahta sakinatin thumma ain muhmalatin mu'air maftuhatin laqad tuksaru ain tasihu jerit maksudnya nyuara walbi'aru sautul sat suarane wedhus ngembek mbek itu nama-nama kemarin sudah dibahas nek wedhus ngembek nek sapi mo nek pitik kluruk jago ya nek babon petok itu bunyi suara kewan. Jadi maksudnya kalau kita sampai korupsi, kalau kita sampai menipu, membohongi apa yang kita laksanakan dari kepercayaan orang untuk kerja, maka apa yang kita korupsi besok akan menjadi saksi korupsimu, akan menjadi bukti bahwa kamu itu korupsi dan barang itu bisa keton maneh, bisa mentongol, bisa ngomong, bisa membuat kamu malu, isinya loh, dan disaksikan oleh manusia sedunia. Jadi apa yang kita korupsi besok akan diperlihatkan oleh Allah, karena barang itu besok metu, barang itu bisa ngomong, barang itu bisa menjadi bukti. Sebenarnya kalau kita iman, kalau kita percaya dengan ini, dengan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, wong ora bakal menipu, wong ora bakal ngumpetke, apalagi mencuri. Menipu saja tidak berani karena iman percaya bahwa apa yang kita simpan, kita korupsi itu akan muncul. Iya ya. Rasulullah pernah menyampaikan nangaring kitab Al-Jami'ul Shaghir, la yu'minu sarikun idza saraka
atau masaraka sarikun illa wal mu'minun. Tidak akan mencuri pencuri itu kalau dia beriman. Artinya kalau orang itu sedang mencuri, imannya hilang. Ini loh. Awakmu ya kuwi nek kowe agek maksiat, kowe imane hilang. Apa iman apa antara lain? Iman kanan kiri itu ada malaikat yang menulis, mengawasi, merekam apa yang kamu perbuat. Kanan kiri kita ada malaikat apa? Ada dua. Raqib dan Atid. Itu Raqib sing injen-injen sing mencatat perbuatan jelekmu, maksiatmu, Atid yang mencatat semua kebaikanmu. Itu selalu ada di kanan kiri kita. Nah, kalau orang iman ada malaikat di kanan kiri kita, kita mau berbuat maksiat malu, izin. Artinya kalau orang itu sedang mencuri, sedang korupsi, sedang mengkhianati, itu imannya orang itu hilang. Orang rumangsa diawasi nang malaikat. Paham ya? Jadi santri itu ya siapa saja ya, manusia lah ya. Mbok kowe mau statusnya santri, mbok kowe statusnya kiai, ustaz, mbok statusnya wong biasa. Kalau dia sedang mencuri, pencuri itu imannya hilang. Kalau orang itu sedang korupsi, maka orang yang korupsi imannya hilang. Iman kepada siapa? Iman kepada malaikat yang mencatat amal, ya. Sehingga akhirnya jadi orang dipercaya itu sebaiknya jangan ditunda-tunda. Sebaiknya jangan ditunda-tunda. Pernah suatu saat begini, Rasulullah itu baru sholat ngasar, biasanya wiridan. Rasulullah kalau setelah selesai sholat itu mesti baca istighfar, baca tasbih. Itu setiap saat baru sholat wiridan. Nah, suatu saat pada waktu sholat ngasar, Rasulullah itu setelah salam masuk rumah. Sahabat-sahabat kaget, loh kok ini dengaren, bahasa Jawa Kebumen, dengaren kok terus kondur Kanjeng Nabi. Tapi hanya sebentar, kemudian keluar lagi. Nabi mengambil amanat titipan dari orang. Komentarnya begini, ini nanti siapa yang akan berangkat untuk sabilillah besok hari? Oh ini ada seorang yang mengatakan, saya dapat titipan dari orang untuk bekal besok berangkat sabilillah. Saya tidak senang kalau sampai nginep semalam di rumahku. Ayo ini diterima dan laksanakan sebagaimana amanat orang yang memberi bantuan bekal untuk sabilillah. Jadi Rasulullah tidak senang menunda-nunda amal bantuan orang lain untuk kepentingan sabilillah. Ini bukti Rasulullah tidak punya rasa enak, nyaman kalau nyimpen bantuan orang lain, apalagi untuk sabilillah. Jadi kalau misalnya kamu dititipi uang untuk pramuka misalnya ya, besok hari Sabtu kita akan punya kegiatan, ya udah urunan, nanti pramuka akan membeli alat-alat sarana pramuka misalnya apa lah, kowe dititipi duit ini
jangan kamu tunda-tunda untuk segera dibelikan apa yang jadi programnya Pramuka. Jangan sampai wah ini yang dibelikan nanti harganya misalnya tuku tali harganya 10.000 dia makan 15.000 gue main sing 5.000 aku. Nah ini namanya apa, regane tali 10.000 dilaporkan harganya 15. Ini namanya apa kalau sekarang disebut? Hah? Bukan korup, lebih dari korup. Apa? Markup itu melaporkan harganya tidak pas. Lalu harganya 10 dia makan 15. Lebih baik kamu melaporkan ini harganya 10.000, tapi saya beli bensin, nah bensinnya sekian, jadi uangnya untuk beli tali semene, untuk bensin semene, itu jujur. Daripada kamu melaporkan harganya tali 15 padahal jantannya 10, lah bensinmu dihitung. Nah ini beda ya. Jadi jujur itu Masya Allah namanya sodok sidik ya, sidik. Jujur itu harus dimiliki oleh orang yang dapat kepercayaan. Jangan sampai mengkhianati. Kita lanjutkan hadis nomor 10. Nggih. Wangan Abi Mas'ud Al-Ansari. Lan saking Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala ngendika Abi Mas'ud, ba'atsani Rasulullah, wis ngutus ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ian. Bener? Sa'ian ing penggawe mlaku. Sumakola makone dawuh intolik Aba Mas'ud budala sira Abi Mas'ud la ulqiyan maka nama la ulqiyan maka taji'u yaumal qiyamati, aja kepethuk temen ing sira taji'u teka yaumal qiyamati dina kiamat ala zahrika bangirun ibilin ing atase gegermu bangirun unta min ibilin saking unta iblis sedekati saking unta sedekah lahu kate unta ruhun nyuwara qad golalatku nggih temen wis korupsi sira ing unta. Kala maka matur Abu Mas'ud fakultu maka matur insun idza la antoliku idzan nalika iki la antoliku mboten budal kula. Kala maka matur idza la ukrihuka idza la ukrihuka nalika ora maksa ingsun ing sira. Rawahu Abu Dawud. Jadi kesimpulannya nalika seseorang dipercaya berangkatlah. Kalau memang tidak mau ya ora usah mangkat. Sebab perintah itu jangan maksa. Kowe nek gelem, nek ora gelem ya ora apa-apa. Nah, itu prinsip wong kongkon wong begitu. Sebab kadang-kadang nek ora ahli, ora
profesi malah jadi pegawaiannya ora apik. Jadi kita mempercayakan kepada seseorang melakukan pekerjaan itu deleng-deleng dia bakat enggak, dia ahli enggak. Kalau enggak ahli ya enggak usah. Engko malah hasilnya ora apik. Nek ora apik malah jadi ora memuaskan. Makanya dalam hal mencari usaha atau kasab, kamu jangan merasa terpaksa, tapi harus merasa senang. Bekerja dengan senang hasilnya bagus. Tapi bekerja orang senang hasilnya orang memuaskan. Ya, saya ingatkan kembali, pekerjaan itu ada 3. 1, dagang, nek duwe modal. Ora dagang, buruh, karena kita hanya punya ilmu dan punya tenaga, atau dengan kata lain sekarang namanya ahli, keahlian. Kemudian yang ketiga, tani. Nah, neng nang desa umumnya baru senang tani. Dulu, sekarang orang sudah tidak senang bertani. Mungkin bertani ki blepot, ya. Mungkin blepot, kotor lho sikile lho. Nang aring belet. Tapi janjane tani itu berkahnya Masya Allah. Bayangkan 1 biji gabah kalau tumbuh jadi padi menjadi 7 pohon, satu pohon 100 gabah. Itu Allah kalau memberikan keuntungan bertani 1 menjadi 700. Jadi gabah kayak nek kapan sekilo jadi 7 kintal. Sekilo gabah jadi 7 kintal, 700 kilo. Kan lipatnya banyak. Tapi ya kuwi dipacul, diwatun, dipupuk, diret, kesel ujare. Tapi itu paling tenang di dalam hati kalau orang itu bertani. Kemudian makanya saya melihat ada orang tadinya pemborong. Pemborong itu kemarin pada waktu corona kan sepi. Lalu alih profesi menjadi pengusaha ayam pedaging. Ayam pedaging itu jangka waktu 40 hari panen. Orang-orang Sadang sana, orang-orang Sadang Karangsambung Ngalor. Tadinya pemborong di Jakarta, di Kebumen. Sekarang menjadi pengusaha ayam pedaging. Santri Al-Istiqomah ada yang jadi mandornya. Nah, itu dia mengatakan kalau borong sekarang sepi dan modalnya karena kemarin pada waktu corona itu tidak banyak pekerjaan, dimanfaatkan. Setelah dia itu menjadi pengusaha ayam pedaging 40 hari panen. Ternyata ayam yang kecil harganya sekitar 1.000 lah, 10.000. Itu kalau 40 hari menjadi 3 kilo kali 20 berapa? 60. 10.000 40 hari menjadi 60.000. Apa namanya? Keuntungannya. Katakanlah diparuh wae. Sing 60 diparuh 30 lah. Dari 10 untungnya bersih 30. Lipat berapa? 300% lah. Itu karena ahli, karena profesi. Nah, sekarang orang Sadang yang tadinya pemborong sekarang jadi pengusaha ayam pedaging itu, alhamdulillah saya mendengar ceritanya sekarang bisa menggaji itu tenaga karyawannya sekitar 20. Sehari 150, kalau sebulan 4 juta berapa? 500 kulinya itu kali 20 berarti apa namanya, ini namanya pekerjaan
ya usaha, ya dagang yang menjanjikan. Nah, inilah contoh. Jadi makanya para peneliti mengatakan rezeki itu yang paling cepat datangnya dari dagang. Kalau dagang cepat berkembang, aset milik hartanya. Tapi kalau tani tani itu pelan-pelan tapi mantap. Jadi santri besok bisa milih mana, apakah pengusaha ayam pedaging, apa pengusaha. Malah saya punya wali santri di daerah Nusa Wungu ke selatan, itu ada pengusaha membesarkan telur mujair, telur grameh dan telur lele. Jadi ya, mengawinkan grameh, kemudian kalau sudah bertelur dipisahkan, kemudian setelah netes dibesarkan. Itu kalau besarnya bibit sebesar lidi biting. Dalam jangka waktu 40 hari sudah sebesar jentik. Kalau sudah sebesar jentik ini harganya sudah 5.000 sampai 6.000 ya. Padahal itu telurnya ribuan. Jadi dalam jangka waktu 2 bulan sudah dapat uang. Tinggal ngitung saja berapa bibit yang hidup dan dibesarkan, dijual. Ini termasuk kreatif ya. Jadi ini hari ini kan membahas tentang mencari uang yang halal. Mencari uang halal itu wajib. Thalabul halal wajibat faridotun. Mencari halal itu fardu, wajib. Jadi kita harus kerja, sebab kita punya prinsip, kalau kamu kerja seolah-olah akan hidup selamanya, tetapi kalau kamu sholat seolah-olah besok akan mati. Apa istilahnya? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu hoda. Ini ada ungkapan, sebenarnya ini hadis tapi sudah jadi kata mutiara. Kerjalah kamu seolah hidup selamanya, beribadahlah seolah besok mati. Bahasanya i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berkerjalah untuk duniamu seolah hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika, dan beramalah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu, seolah besok kamu mati. Ini prinsip santri begitu. Oleh nyambut gawe sing rusak, sing tenanan, kaya-kaya urip salawase. Tapi sholat sing sregep kaya-kaya sesuk mati. Ya, seperti itulah prinsip santri dalam rangka mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebab doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini. Jadi begitulah cara memegang prinsip-prinsip dalam agama ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin, selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri sekian dulu untuk pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.